Suku Bali. Suku Bali adalah suku bangsa mayoritas di Pulau Bali yang menggunakan bahasa Bali dan mengikuti budaya Bali. Menurut hasil sensus penduduk Indonesia 2010, ada kurang lebih 3,9 juta orang Bali di Indonesia. Sekitar 3,3 juta orang Bali tinggal di Provinsi Bali dan sisanya terdapat di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Kebudayaan dari suku Bali. Kebudayaan suku Bali terkenal akan seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukirnya. Setiap orang Bali layak disebut dengan seniman. Ini disebabkan adanya berbagai aktivitas seni yang dapat mereka lakukan terlepas dari kesibukannya sebagai petani, pedagang, kuli, supir, dan sebagainya. Mulai dari menari, bermain musik, melukis, memahat, menyanyi, hingga bermain lakon. Dalam suatu desa yang bobrok sekalipun, dapat dijumpai sebuah pura yang indah dengan pemain gamelan handal dan bahkan aktor yang berbakat. Bahkan, sesajen yang dibuat wanita Bali memiliki sisi artistik pada jalinan potongan daun kelapa dan susunan buah-buahan yang rapi, yang menjulang dan sering disebut dengan banten. Menurut banyak orang, seniman Bali adalah perajin amatir yang melakukan aktivitas seni sebagai wujud persembahan dan tidak peduli apakah namanya akan dikenang atau tidak. Seni ukir. Jenis ukiran Bali yang indah dan unik selanjutnya yaitu kekarangan. Motif ukiran Bali ini berbentuk binatang yang biasanya ditonjolkan pada bagian kepala. Umumnya, ukiran kekarangan hanya menggambarkan bagian rahang ke atas dengan posisi yang lebih menonjol dan tidak memiliki rahang bawah. Ada banyak sekali motif hewan yang kerap dijadikan ukiran kekarangan, seperti gajah, burung gagak, dan jenis hewan liar lainnya. Setiap hewan yang dibuat memiliki nama dan makna yang lain, misalnya seperti karangguak atau kepala burung, yang bermakna bahwa hidup akan selalu di atas, sehingga posisinya akan diletakkan di atas. Tak hanya kekarangan, patung juga menjadi ukiran Bali yang paling terkenal dan banyak diminati. Biasanya, ukiran patung mengambil bentuk manusia seutuhnya ataupun bentuk fungsi wayang yang ditekankan pada busana hiasan, pepatran, atau kekarangan. Salah satu ukiran patung yang sering dihadirkan adalah sosok Buddha. Tak hanya terlihat indah, ukiran bergaya Buddhisme ini juga memiliki filosofi kebijaksanaan yang bermakna bagi para wisatawan. Tak heran jika patung ini menjadi salah satu ukiran Bali yang populer dan banyak dicari. Seorang dikatakan dewasa bisa dilihat dari usia, fisik, dan pola pikirnya. Namun, bagi umat Hindu di Bali, penanda seseorang sudah dewasa bisa ditandai dengan tradisi unik yaitu potong gigi. Ritual keagamaan potong gigi atau metatah merupakan salah satu ritual yang harus dilalui anak ketika beranjak dewasa atau akil balik. Sambil berbaring, seorang wanita muda memperlihatkan giginya. Di sampingnya, petugas siap memotong 6 gigi bagian atas berbentuk taring ini, mengikis perlahan giginya dengan sebuah alat di tangannya, sebagai penanda menjadi sosok yang telah dewasa. Langkah kehidupan dengan babak baru, menopang tanggung jawab, meninggalkan masa kanak-kanaknya. Meski disebut potong gigi, bukan berarti gigi dipotong hingga habis, tetapi hanya digigit agar rapi. Gigi peserta yang ikut metata masal kurang lebih dipotong kurang dari 2 mm. Gigi yang telah dipotong lantas diletakkan di atas sebuah kain berwarna coklat kekuningan yang nantinya didoakan bersama dengan sepiring sesaji. Setelah gigi dikikir, peserta metata diminta untuk mencicipi 6 rasa, dari pahit dan asam, pedas, sepat, asin, dan manis. Setiap rasa ini memiliki makna di dalamnya. Rasa pahit dan asam adalah simbol agar tabah menghadapi kehidupan yang keras. Rasa pedas sebagai simbol tentang kemarahan, senantiasa sabar apabila mengalami hal yang membuat naik pitam. Rasa sepat sebagai simbol agar taat pada peraturan atau norma-norma yang berlaku. Rasa asin menandakan kebijaksanaan, sedangkan rasa manis sebagai penanda kehidupan yang berbahagia. Tradisi ini memang bermakna mendalam,
diartikan juga pembayaran utang oleh orang tua ke anaknya karena sudah bisa menghilangkan keenam sifat buruk dari diri manusia. Dalam tradisi, orang tua akan memberikan sebuah nasihat yang menuntun menjadi pribadi yang lebih dewasa. Keenam sifat buruk manusia yaitu kama, loba, kodra, mada, moha, dan matsarya. Kama itu hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Loba adalah sifat ketamakan. Kodra marah yang melampaui batas. Sedangkan mada yaitu mabuk-mabukan. Moha kebingungan dan kurang konsentrasi sehingga tak dapat menyelesaikan tugas dan baik. Selain itu, matsarya atau sifat iri hati. Setiap peserta menggunakan pakaian adat Bali yang khas, payas agung, busana khas dengan corak Pulau Dewata, mewah dan berkelas. Tampilan para peserta potong gigi tampil dengan rambut yang disanggul. Bagian kepala dihiasi oleh mahkota berbahan emas yang mewah, bak ratu kebangsaan. Begitu juga dengan peserta tatah pria. Dalam tradisi metatah, mesangih atau mepandih, wanita hamil tidak diizinkan mengikuti adat sakral ini. Menurut kepercayaan, wanita yang telah mengandung membawa janin yang suci, sedangkan saat metatah, seseorang berada dalam fase yang tidak suci atau disebut fase cintake. Terlihat sederhana, namun tradisi metatah menghabiskan dana yang cukup menguras kantong. Alhasil, banyak orang yang menunda proses adat pemotongan gigi. Tak kehilangan ide, masyarakat Bali juga menyiasati dengan melakukan metatah secara massal. Biasanya, metatah dilakukan bersama dengan pelaksanaan upacara ngaben, pernikahan, dan ngeresi, serta dilakukan pada hari-hari tertentu saja pada yang bersangkutan. Acara ini sudah dilakukan sejak dulu, hingga kini tradisi metatah di Pulau Bali masih dilestarikan. Keunikan selanjutnya adalah seni tari. Tari Calon Narang. Drama Tari Calon Narang mengangkat kisah tokoh antagonis yang sangat melegenda di Pulau Dewata, Bali. Bahkan cukup populer juga di daerah asalnya, yaitu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kepopuleran kisah ini bukan karena kebaikannya, tetapi karena kejahatannya yang menguasai ilmu hitam, yang mengganggu kehidupan orang lain dan menimbulkan kesengsaraan. Walaupun kisah aslinya bukan dari Bali, namun drama Tari Calon Narang ini sangat populer di Bali. Diangkat dalam kisah pementasan drama tari, tema yang diusung bersifat mistis dan horor. Kesenian rakyat ini pun tidak dipentaskan di sembarang tempat ataupun waktu, sehingga pementasan kesenian rakyat ini cukup jarang bisa ditemukan. Calon Narang sendiri dikenal makhluk jadi-jadian yang sangat menyeramkan, menguasai ilmu leak tingkat tinggi sehingga sangat ditakuti. Sejumlah kelompok drama tari di Pulau Dewata, Bali memang spesial menyuguhkan pementasan seni tari ini. Pementasan seni drama tari tradisional Calon Narang ini biasanya mengambil tempat di pura dalam atau tempat yang berdekatan dengan kuburan atau di tengah malam. Seni drama tari tradisional Bali ini dipentaskan sebagai tarian wali yang berbau horor, bertujuan untuk membersihkan secara niskala wewidangan wilayah desa adat tersebut. Seni drama tari ini digelar setelah rangkaian upacara yatnya atau piodalan di pura dalam. Tidak sembarang orang atau kelompok seni tari untuk mementaskannya. Begitu juga penontonnya, bukan untuk hiburan keluarga terutama anak-anak. Mereka yang di bawah umur ini tidak disarankan untuk menonton pertunjukan ini, dikarenakan memang bukan tontonan anak-anak dan khawatirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam pementasan seni tari tradisional Bali ini, agar lebih menyeramkan, pada adegan puncak suasana dibuat gelap tanpa lampu. Dibarengi juga undangan dari para sekatari pada mereka yang menekuni ilmu hitam untuk mencoba salah satu pemain dalam uji kesaktian di alam gaib dan tidak menggunakan ilmu mereka untuk kejahatan untuk menyengsarakan orang lain. Bahkan, dalam pementasan drama Tari Calon Narang menyertakan juga bangkai mata, yang mana orang tersebut sengaja diupacarai seperti orang mati, kemudian diusung ke kuburan setempat. Nuansanya sangat horor dan menyeramkan. Bahkan terkadang juga penonton bisa menyaksikan penampakan seperti endihan atau wujud leak yang berbentuk bola api.
Adegan unik dan mistis lainnya dalam pementasan drama tari calon arang ini terlihat juga di saat para penari yang memerankan murid calon arang tersebut benar-benar kesurupan, seperti murid-murid sesungguhan yang mempelajari ilmu hitam di dunia nyata. Mereka mengundang para leak atau pendukung ilmu hitam untuk datang. Sehingga sangat lumrah jika terjadi pemandangan mistis dan horor seperti bola-bola api yang meluncur di udara sebagai wujud aksi dari leak tersebut. Mereka berperang mengadu ilmu. Jika pemandangan tersebut bisa Anda saksikan, tentu akan menjadi pemandangan langka, unik dan menarik dan menjadi pengalaman wisata baru pada zaman modern ini. Dalam adegan lain, dalam pementasan seni tari tradisional calon arang tersebut, terjadi pertarungan sengit antara tokoh baik dengan calon arang. Keris tajam dihunus kemudian dihujamkan atau yang dinamai merancap dengan bebas ke tubuh sang calon arang. Namun dengan kesaktiannya tidak terluka sedikit pun, seperti kekuatan di alam nyata sesungguhnya. Ini adalah hal mistis yang terjadi karena ada kekuatan lain yang merasuki tubuh di calon arang tersebut, diiringi dengan gamelan yang memacu semangat para penari untuk menusuk tubuh calon arang, sehingga suasana sangat mencekam dan terkesan horor. Seni tari tradisional Bali ini memang menjadi salah satu jenis kesenian rakyat yang fenomenal dan layak untuk dinikmati ketika hiburan di Pulau Dewata Bali. Adegan dalam tari tradisional yang sesungguhnya memang cukup membuat bulu kuduk merinding, menyeramkan dan mencekam. Namun, karena penonton bersama banyak orang, tentu hiburan tersebut menyuguhkan sesuatu yang berbeda, spesial dan menarik bagi masyarakat, sehingga pementasannya pun sangat ditunggu-tunggu warga. Bahkan pementasannya pada tempat-tempat terpencil, mereka harus menonton pertunjukan drama tersebut sampai tuntas, karena khawatir di tengah perjalanan pulang mereka bertemu dengan leak. Pementasan drama tari calon arang di Pura tentunya tidak dipungut biaya tiket masuk itu gratis setiap memiliki kuliah.